Halo semuanya, perkenalkan nama saya Octaviana Rosari dengan NIM 251011193 dari kelas PKK 3 semester 2. Baiklah, di sini saya akan melakukan katekese digital dengan tema doa Yesus bagi murid-muridnya. Kesatuan dalam kebenaran, Yohanes bab 17 ayat 1-26. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah KSPB Injil Yohanes. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita di sini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita meresapi dan belajar bersama mengenai firman-Nya melalui katekese digital ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1-26. Itu tentang doa Yesus bagi murid-muridnya, di mana supaya mereka hidup dalam persatuan dan kebenaran. Melalui doa ini, Yesus tuh mengajarkan bahwa setiap orang harus saling menerima dan saling mengasihi, ya walaupun berbeda latar belakang. Nah, pesan ini tuh penting karena saat ini masih banyak sekali terjadi pertengkaran dan sikap tidak saling menghargai kepada sesama, dan perbedaan di masyarakat. Selanjutnya tuh ada permasalahan yang diangkat di zaman sekarang ini. Contohnya tuh seperti sekarang ini tuh sikap intoleransi masih sering terjadi di tengah masyarakat, di mana banyak orang merasa kesulitan menerima perbedaan seperti perbedaan agama, budaya, suku, ataupun pendapat, sehingga tuh menimbulkan pertengkaran dan perpecahan. Nah, akibatnya hubungan antara sesama menjadi rusak karena munculnya rasa curiga dan rasa kayak kebencian gitu kepada sesama. Padahal tuh manusia seharusnya hidup damai dan saling mendukung satu sama lainnya. Nah, jadi sikap intoleransi ini terus dibiarkan sehingga persatuan dalam masyarakat tuh akan semakin menghilang. Contohnya nih, di dalam kehidupan sehari-hari, saya kan ada orang, nah dia menolak bekerja sama hanya karena temannya berbeda keyakinan. Nah, itu seharusnya tidak boleh ya begitu. Itu contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada beberapa yang mengaitkan pesan dalam perikop. Yang pertama tuh Yesus berdoa agar kemuliaan Allah tuh dinyatakan dalam dirinya. Nah, Yesus ini berdoa kepada Bapa supaya melalui dirinya manusia tuh dapat memperoleh hidup kekal. Hidup kekal
berarti mengenal Allah yang lebih benar dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, pesan dari perikop yang pertama ini mengajarkan kita bahwa orang yang sungguh mengenal Tuhan itu juga harus belajar mengenal, seperti mengenal sesama dan menerima sesamanya. Jika seseorang hanya memikirkan dirinya sendiri dan menolak orang lain, nah itu maka persatuan sulit tercipta, sehingga terjadilah seperti perpecahan, perselisihan, pertengkaran. Contohnya nih, saat kita mempunyai teman baru di kelas ya contohnya, nah kita mau menyapa dan mengenalnya tanpa memilih-milih. Nah, itu termasuk sikap toleransi. Selanjutnya, perikop yang kedua tuh, Yesus berdoa bagi perlindungan murid-muridnya. Di sini Yesus meminta agar para murid-muridnya itu tetap dijaga dan dipersatukan oleh Allah. Persatuan yang dimaksud nih bukan hanya hidup bersama, tetapi juga hidup saling mengasihi dan mendukung di dalam kebaikan dan di dalam kebersamaan. Doa Yesus ini juga mengingatkan kita bahwa perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk kita saling membenci. Sebaliknya, kita tuh harus saling belajar membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Contohnya nih, ketika kita bekerja kelompok, nah semua anggota kelompok ini kan pastinya dia kerja sama ya, walaupun berbeda pendapat atau latar belakang, tetapi kita tuh harus bisa bekerja sama di dalam kelompok ini. Nah, yang selanjutnya perikop yang ketiga ini Yesus berdoa agar murid-muridnya dikuduskan dalam kebenaran. Nah, di sini Yesus tidak meminta murid-muridnya dijauhkan dari dunia, tetapi itu agar mereka tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Artinya tuh walaupun kita tuh hidup di tengah lingkungan yang penuh kebencian ataupun kejahatan, kita tetap harus memilih jalan yang benar. Orang yang hidup dalam kebenaran tuh tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi itu melainkan menjadi pembawa damai bagi sesama. Contohnya nih, saat kita diajak teman, nah kita tidak perlu membalasnya dengan kejahatan juga atau menghina dia, tetapi kita harus membalasnya dengan kebaikan. Seperti kita tuh harus berbicara baik-baik dan kita tuh harus mencari solusi sama-sama agar tidak membalas kejahatan ini dengan kejahatan, tapi kita harus membalas kejahatan lah dengan kebaikan. Selanjutnya perikop yang keempat, Yesus berdoa bagi kesatuan semua orang percaya. Nah, Yesus nih tidak hanya berdoa untuk murid-muridnya, tetapi juga Yesus nih berdoa untuk semua orang yang percaya kepadanya. Ia tuh ingin semua umatnya hidup bersatu dalam kasih Tuhan. Ya, walaupun kan memiliki banyak perbedaan, seperti perbedaan pendapat,
Tapi kesatuan tuh menjadi tanda bahwa kasih Allah tuh benar-benar hidup di tengah manusia. Nah, jika umat hidup rukun, orang lain tuh dapat melihat kebaikan Tuhan melalui mereka. Contohnya nih seperti ada warga yang berbeda agama tetapi saling membantu saat ada kerja bakti ataupun musibah. Nah, di situ tuh kita tuh harus saling membantu ya satu sama lain. Tidak harus memandang, oh dia ini agama ini berbeda keyakinan, jadi kita tidak perlu membantu. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kita tuh harus membantu, kita tuh saling membantu walaupun kita berbeda keyakinan. Selanjutnya tuh ada refleksi sebagai calon guru agama Katolik. Nah, di sini saya sebagai calon guru agama, saya dipanggil untuk mengajarkan kasih dan kebenaran Tuhan kepada semua peserta didik tanpa membeda-bedakan mereka. Nah, guru tuh bukan hanya memberi pelajaran, tetapi juga guru tuh bisa seperti menciptakan suasana kelas yang damai dan saling menghargai. Nah, selain itu juga guru juga harus menjadi contoh nyata dalam sikap terbuka dan peduli kepada sesama. Dengan begitu murid nih dapat belajar tentang toleransi melalui tindakannya sehari-hari. Contoh nyatanya nih dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan seperti guru memberikan kesempatan yang sama kepada murid-muridnya untuk berbicara atau berpendapat di kelas. Nah, itu tuh termasuk contoh kita sebagai calon guru agama yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tuh ada refleksi sebagai calon katekis maupun di stasi maupun di paroki. Nah, sebagai calon katekis, saya tuh ingin membantu umat untuk memahami betapa pentingnya persatuan di dalam kehidupan bersama. Nah, katekese digital ini membuat kita harus dekat dengan kenyataan hidup masyarakat, sehingga umat tuh dapat belajar mengasihi sesama dalam kehidupan sehari-harinya kan. Nah, melalui kegiatan bersama, umat pun diajak untuk membangun persaudaraan dan kerjasama tanpa melihat perbedaan. Contoh yang saya ambil nih di dalam kehidupan sehari-hari juga seperti mengadakan bakti sosial bersama pemuda dari berbagai lingkungan atau agama yang berbeda. Itu contohnya. Nah, selanjutnya tuh ada relevansi atau ajakan pertobatan sebagai peserta didik dan umat beriman, di mana kita nih diajak untuk hidup terbuka kepada semua orang. Kita tuh harus belajar menghormati teman yang beda agama, suku, ataupun budaya. Selain itu juga kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang membawa damai dan menolak sikap eksklusif atau merasa diri itu paling benar sendiri. Nah, dengan begitu kehidupan bersama menjadi rukun dan harmonis. Contohnya nih, kita tuh bisa tetap bermain dan berteman dengan semua orang tanpa membentuk kelompok yang membeda-bedakan teman. Nah, selanjutnya tuh ada karya dan inovasi OMK. OMK itu dapat membuat kegiatan
yang membantu mempererat persaudaraan antar sesama. Nah, misalnya nih kita mengadakan dialog, kerja bakti, kerja sosial, atau menjadi penengah saat ada konflik di lingkungan masyarakat. Nah, kegiatan seperti ini nih menunjukkan bahwa kasih Tuhan dapat diwujudkan melalui tindakan nyata yang membawa kedamaian. Contohnya tuh ketika OMK mengadakan kegiatan berbagi sembako bersama pemuda dari agama lain, ini kan untuk membantu warga yang membutuhkan atau yang kurang mampu. Nah, melalui doa Yesus dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 1-26, kita belajar bahwa persatuan dan kasih itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang beriman. Yesus tuh menghendaki agar semua manusia hidup saling menerima dan menghargai walaupun berbeda-beda. Karena itu kita tuh dipanggil untuk menjadi pembawa damai di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dengan tindakan kecil yang penuh kasih, kita tuh ikut menjawab doa Yesus agar semua orang menjadi satu. Contohnya nih, kita membantu teman yang sedang kesulitan tanpa kita tuh melihat perbedaan agama atau suku. Contohnya nih seperti teman saya kan mengalami kesulitan, seperti dia lagi uangnya kesulitan nih, kurang nih, belum dikirim orang tuanya kan. Nah, dia nih minta bantu sama saya kan, seperti mau pinjam uang kepada saya, tetapi saya tidak memberikannya. Itu hal yang salah. Jadi ketika teman meminta bantuan tuh, kita tuh harus menolong. Ada juga di mana saatnya kita nanti mengalami kesulitan, jadi kita tuh bisa juga minta tolong sama dia ketika kita tuh mengalami kesulitan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi di sini saya mau mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menolong kita untuk hidup dalam persatuan, kasih, dan kebenaran sesuai dengan kehendak-Nya. Amin.